How's it going, bros? It's John Balls here. Balik lagi ke Gotak, dimana kita akan bahas watak-watak pemain film. Sebenarnya bukan pemain filmnya sih, tapi tokoh. Dan hari ini kita akan bahas yang lagi ngetren, Layangan Putus. Tapi hari ini, bros, gue gak sendirian. Karena hari ini gue bakal ditemenin sama Eng. Perkenalkan dirimu siapa? Halo, aku siapa ya? Aku Raisa. Oke, Raisa. Raisa, kamu siapa? Main masuk-masuk ke channel ini. Aku dipaksa sebenarnya. Oke, bros, jadi senyum dong. Oke, bros, jadi Raisa ini adalah dokter. Dia salah satu dokter dan dia juga salah satu expertise di ilmu watak. Well, karena dia murid saya. Dia mungkin murid saya yang pertama. Karena kita bakal bahas Layangan Putus yang tentang cinta, asrama. Karena kita bahas Layangan Putus yang tentang cinta, asmara. Jadi gue ngundang Dr. Raisa ini yang sebetulnya juga pasangan gue. Oke, kita belum nikah, tapi soon bakal nikah kalau udah 10.000 subscriber. Makanya tolong di subscribe. Kenapa, bros, gue ngundang dia? Karena dia juga nonton Layangan Putus dan udah sampai episode yang paling baru. Gue belum. Kebetulan gue baru sampai episode 7. Sampai mereka dipergokin ya. Jadi kita hari ini bakal bahas satu-satu watak dari tokoh di Layangan Putus. Oke? Siap? Oke, kita ambil tokohnya. Alright, bros, dari pertama tokoh utamanya Mas Aris yang dimainkan oleh Reza Radian. Oke. Menurut Dr. Raisa, apa sih wataknya Mas Aris? Apa ya? Bingung sih sebenarnya dia tuh. Kenapa bingung? Yang jelas ada melonya nggak sih? Yang jelas ada melankolisnya. Oke. Yang pasti ada melankolisnya ya. Ada Karena melankolis. karena rapi ya. Iya. Dia bisa nyusun penampilannya segala juga penampilan rapi. banget. Terus yang keduanya tapi kayaknya plagy ya. Pragmatis ya, ada pleginya ya. Jadi melankolis pragmatis. Jadi dia sebenarnya introvert banget ya. Jadi emang kelihatan melankolis pragmatis ya. Kenapa dia sabar banget sebetulnya. Dalam menjalani perselingkuhannya pun dia mentata selingkuhannya dan Jadi rapih banget. rapi banget. Mungkin agak bingung karena sebetulnya Reza Rahadiannya ada koleris, melankolis koleris atau koleris melankolis. Makanya kalau kita lihat tokoh sama pemainnya beda, jadi kita suka agak bingung. Padahal maksud dari Layangan Putus dia wataknya melankolis pragmatis ya. Kayaknya Oke. ya melankolis pragmatis. Oke, bros, jadi itu Mas Aris melankolis pragmatis. Oke, next Kinan yang diperankan oleh Putri Marino. Wow. Apa menurut kamu, Dok? Melankolis ya pasti kayaknya. Ya, melankolis. Ada melankolisnya. Cuma Rapi yang juga keduanya bingung gitu antara dia koleris atau pragmatis. Oke. Kenapa bingung Tapi- antara koleris sama pragmatisnya? Sebenarnya aku bingung banget sih kalau Kinan nih antara koleris atau pragmatisnya. Kalau aku lihat sih tapi kayaknya ada kolerisnya sedikit nggak sih? Menurut kamu Karena gimana? apa? Karena dia bisa kayak agak tegas gitu kalau Oke. misalkan dia bicara atau kayak ngambil keputusan. Ya walaupun memang rapi banget kan dia kayak maksudnya untuk bisa ngebongkar atau mengungkap perselingkuhannya itu kan dia rapih banget. Nah, tapi di satu sisi dia juga bisa tegas gitu. Iya nggak sih? Oke. Dia bisa tegas. Tapi kalau kita lihat-lihat nih ya dari caranya ya, dia nggak langsung konfront ya. Walaupun dia sempat konfront tapi ke ceweknya sih waktu yang dia curiganya sama Miranda ya. Tapi dia lebih kayak mengamati dulu, dia pelan-pelan. Tapi bukannya karena itu melankolisnya ya? Oke, boleh karena melankolisnya ya, karena dia dicatat ya, dia punya buku Iya. catatan, dicatat semua keganjalan yang ada gitu. Sampai tanggal-tanggalnya juga. Sampai tanggal-tanggalnya juga. Nah, dicatat. tapi biasanya orang koleris nggak akan bisa sesabar itu. Orang koleris tahu pasangannya selingkuh pasti bakal langsung, hey, ya nggak? Kalau wataknya dia yang keduanya koleris, misal kayak cuma berapa persen gitu sedikit, itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Sebetulnya sih bisa berpengaruh karena tetap aja dia punya watak koleris itu gitu. Tapi kalau yang kita lihat sebetulnya ya kenapa agak bingung karena Putri Marino sendiri kalau lihat sih emang dia wataknya melankolis koleris. Sama kayak Reza Radian. Jadi dia memerankan watak melankolis pragmatis. Sebetulnya itu yang menjadi alasan kenapa mereka selingkuh. Karena dua wataknya sama. Jadi sebetulnya tidak ada masalah
Dua-duanya adem ayem, tapi dia selingkuh karena monoton. Jadi kalau menurutku si Kinan ini juga melankolis flekmatis. Tapi mungkin karena gini, karena dia nggak selalu marah di setiap saat, dan pada saat dia marah dia meledak. Itu kan flekmatis. Oh iya sih. Ya kan? Ingat nggak waktu dia akhirnya kayak udah dikasih tahu sama temennya kalau si Kinannya ternyata Kinannya siapa namanya? Arisnya ternyata pergi ke Kadapokia. Apa? Kapadokia. Ya kan? Dan dia langsung kayak yang wah, kayak gitu banget. Itu flekmatis tuh, yang meledak gitu. Kan? Iya deh. Oke, setuju. Kamu merasa kayak gitu nggak kalau misalnya marah meledak? Kamu kan kebetulan Dokter Raisa ini melankolis flekmatis, Bras. Kayaknya aku enggak deh. Kayak aku kalau marah lebih nangis atau diem. Lebih nangis atau diem. Artinya mungkin bisa aja dia melankolis koleris yang kayak Dokter Raisa bilang. Jadi untuk sementara buat kita Kinan melankolis koleris. Jadi mungkin di situ mereka sebenarnya ada jodohnya ya, flekmatis sama kolerisnya ya. Ya. Tapi mungkin kolerisnya dikit banget ya, lebih dominan melankolisnya. Iya, maksudku kayak gitu. Jadi kayak melonya tuh dominan banget, kolenya cuma sedikit banget. Okay. Jadi dia kayak yang ya walaupun tertata rapi kayak gitu, tapi tetap ada sisi dia berani kan sampai ngelabrak gitu. Sampai kayak kalau orang flekmatis kayaknya nggak setuju. Kayak nggak akan ngelabrak ke kamar orang yang maksudnya dia nggak terlalu kenal gitu ya. Oke, saya setuju. Jadi Kinan melankolis koleris. Next, kita punya Bu Lydia, the one and only Anya Geraldine. My God, she's so hot. Ya sih, wajar sih Mas Aris selingkuh. Tapi sebenarnya wataknya apa menurut kamu? Bu Lydia di film. Kayaknya ini tambah bingung lagi nggak sih? Kenapa tambah bingung? Dia orangnya. Karena bingung aja dia apa gitu sebenarnya. Yang jelas segmen kan nggak mungkin juga. Kata siapa? Anya Geraldine mungkin emang bukan segmen. Iya, tapi di perannya dia sebagai dia juga kayaknya nggak segmen deh. Oke. Kenapa nggak segmen? Karena dia juga sabarnya juga nggak sih? Tapi itu flekmatis. Oke, gini ya. Menurut gue, kalau Bu Lydia ini sebenarnya sih ada sanguinnya. Kenapa? Karena dia nekat. Sama dia main spontan aja. Nyamperin si Arisnya. Arisnya lagi di kantor, dia disamperin, terus langsung ngehajar duluan. Kan dia duluan yang make a move. Sebenarnya dia extrovert. Gitu. Dia masih bisa betah menjadi ibaratnya orang kedua, nggak selalu ditemenin terus, karena dia nggak ada basa kasih waktu. Jadi dia nggak punya melankolisnya. Tapi dia tetap butuh perhatiannya si orang sanguin. Tapi kayak aku nggak ngeliat sisi sanguinnya dia. Nggak lihat. Gini. Nggak lihat sisi sanguin gimana nih? Dia Arisnya lagi di parkiran, dia datengin, ya kan? Langsung. Emang kalau Melo nggak berani ya? Kayak gitu? Ya nggak bisa lah. Pasti dia ada sanguinnya. Melo pasti lebih hati-hati. Dia nggak ada hati-hatinya. Bayangin, dia tiba-tiba ke depan rumahnya cuman mau ngeliat. Terus abis itu dia kayak marah kayak gitu. Itu nggak Melo banget. Terus apa? Kole sama Sanguin Kole. Tapi dia tuh sabar tau. Sanguin lagi. Iya, sanguin lagi deh kayaknya. Kayak kalau Kole nggak deh. Kalau Kole pasti akan jauh lebih apa namanya? Oke. Gue bilang dia sanguinnya, dia bilang plaginya, tapi itu benar sanguin plagi ya. Karena gini, dia nggak ngeganggu Kinan selama dia nggak diusik sama Kinan. Tapi sekali Kinan datengin ke tempat dia terasa diusik, dia langsung, makanya dia pragmatis. Jadi benar ya, setuju. Sanguin plagi. Itu kenapa dia cocok sama Aris, karena Aris melankolisnya dominan. Sedangkan Aris sama Kinan yang cocoknya di sekundernya, sama-sama melankolis. Sebenarnya bisa nikah. Tapi ya melankolisnya itu yang ngebuat jadi monoton dan buat si Aris akhirnya selingkuh ke Bu Lydia. Padahal kayak hidupnya mereka tuh udah perfect banget gitu gak sih? Iya, karena itu perfect kan, sama-sama melankolis, tapi apa? Nggak ada sanguinnya. Kayak Arisnya tuh bener-bener, ya kalau tanpa dia selingkuh tuh kayak bener-bener cowok yang perfect banget gitu gak sih? Kayak makanya karena memperlakukan si siapa namanya?
Kinan. Kinan. Si Kinan itu kayak perfect banget tuh. Iya, makanya karena dua-duanya terlalu melo, terlalu perfect. Yang namanya cowok itu, kalau dia cowok melo, pasti dia ngincer cewek-cewek sanguin. Kenapa? Karena ada dinamikanya. Dinamikanya hilang dari pernikahan Kinan sama si Mas Aris, sama Aris. Karena terlalu perfect. Jadi emang terlalu perfect itu ya nggak baik. Yang boleh terlalu perfect cuma Allah. Itu dia. Itu kenapa dia selingkuh. Jadi sebenarnya layangan putus ini selingkuh karena watak. Gila, hebat ya. Ternyata watak bisa bikin selingkuh loh. Oke, jadi kalau kalian wataknya sama istri dan suami kalian, benar-benar dijaga dinamikanya ya. Bikin sesuatu yang seru, jangan terlalu monoton. Ya, ini dua-duanya melankolis jadi kayak gitu. Ya. Oke, Bros, next. Miranda. Menurut kamu Miranda apa? Miranda gampang banget gak sih? Kole ya. Iya, gampang banget. Nomor satunya Kole, nomor Yes. duanya Rapi. Udah pasti. oh iya, Kole Melo. Udah, Miranda gampang ya. Kole Melo ya. Itu kenapa dia juga bisa agak klop sama Aris. Ada Kole sama Pleginya. Ya kan? Jadi Miranda Kole Melo ya. Ini udah paling gampang Kole Melo ini ya. Oke, kita next. Next, Dokter Dita, layangan putus. Ini adalah salah satu favorit gue. Karena Paling cantik menurut gue. Paling apa ya? Mukanya menarik, tapi wataknya aku nggak suka. Tebak apa wataknya? Dita. ada segmennya ini. Yes, Dita tuh sanguin. Tapi Kole atau Plegi kira-kira ya? Kole ya mungkin. Ya kayaknya sanguin Kole ya. Oke, Dita sanguin Kole ya. Ya karena dia juga cepat, dia juga ngomongnya juga agak buru-buru. Tapi emang kalau ke si Kinan dia emang agak lebih ngalah. Artinya benar, Kinan ada Kolenya. Karena dia agak lebih ngalah. Ya, oke. Dokter Dita sanguin Koleris. Oke, next. Lola yang diperankan oleh Raquel Katie. Ya, ini juga salah satu sahabatnya dari Dokter Dita sama sahabatnya Kinan. Dokter Kinan sendiri dokter kan Kinan. Dokter umum. Yes. Tapi kalau di cerita aslinya dokter hewan. Oh gitu ya. Baru tahu nih. Dia hatam, nggak salah cari ini. Cari Karena kan teman. itu dari cerita Asli ya. Oh, Cerita asli. itu dia. Hati-hati ya. Oke, Lola tuh apa? Lola tuh kayaknya melankolis. Melankolis ya. Melankolis pragmatis kali ya. Iya mungkin ya. Ya, Karena dia karena baik banget gitu. Baik banget. Baik banget. Oh, gitu orang melankolis pragmatis baik banget. Tapi kenapa melankolis pragmatis? Apa bisa melankolis koleris ya? Iya, Ingat yang kadang dia juga karena kan dia bisa ngaturin Kinan juga kayak apa namanya? Ngatur Kinan harus ngapain. gini. Bisa sih dia melankolis pragmatis karena mungkin film ini mereka mau kayak Kinannya ambivert, Lolanya introvert, Ditanya extrovert. Karena kayak permainan peran sih. Karena film-film kan suka gini. Dan kenapa aku bilang melankolis pragmatis ya? Karena waktu itu pas dia dating sama cowok nggak nyaman, dia langsung kayak Pergi. ya, nggak diiniin, cuman pesen makanan terus pergi gitu. Dan kayak nggak dikonfront. Kan kalau orang koleris tuh bilang nggak suka gitu kan. Dan ya artinya Lola melankolis pragmatis. Oke, next. Salah satu temannya Mas Aris, Irfan, yang diperankan oleh Arif Brata. Ini sih jelas ya, dia orangnya yang lebih banyak ngomong, yang lebih spontan, yang ngajakin terus untuk happy ya. Menurut kamu wataknya? Sanguin Plegi. Sanguin pragmatis ya, oke. Atau apa Plegi sanguin antara dua itu. Oke. Kalau aku sih sanguinnya duluan ya, karena dia emang lebih happy-nya duluan, baru damainya ya. Kayaknya temennya, itu mereka bertiga temennya Aris tuh kayaknya pragmatis semua ya kalau dilihat ya. Yang itu juga, satunya ya, Irfan temennya Mas Aris sanguin pragmatis ya. Oke, next. Temennya Mas Aris satunya yang lebih introvert, Alif ya. Jadi kan ada Irfan sama Alif yang diperankan Ricky Watimena. Menurut kamu apa? Ini gampang juga nih. Kayak ada kolenya tapi ya, Melo Kole nggak sih? Oke, Melo Kole. Tapi dia selalu yang lebih ngikut di antara Irfan, Aris. Kayaknya dua-duanya ngikut nih. Iya, makanya sebenarnya kalau aku Melo Plegi. Melo Plegi, oke. Karena dia bukan peran penting banget, langsung aja kita melihat kelas pragmatis ya. Tapi karena dia ngikut banget, ya. Karena dia juga deketin Lola, kayaknya nggak cocok. Dua-duanya main kelas pragmatis. Oke, next, Dokter Andre Opsgin. Dia Opsgin ya. Dia udah selesai Opsgin. Kalau Dokter Dita kan masih dokter umum.
Menurut kamu apa? Dia pernah suka Kinan. Dia Melonya sabar udah banget. jelas, Iya. penampilannya. Penampilannya rapi dan dia orangnya nggak berani. Iya, Diem. pragmatis. Ya. Andre juga melankolis pragmatis. Banyak banget ya melankolis pragmatis ini ya. Iya. Kayak yang sanguin Kayaknya dikit. sebagian besar. Yang sanguin dikit banget ya. Cuman Dita, Irfan sama Bu Lidianya ya. Oke. Yang terakhir ada Mbak Atun sama Lastri. Ini gampang sih. Mbak Atun. Mbak Atun menurut kamu gimana? Batun Kole ya, yang Kole. jelas. Oke. Kole apa? Kole Melo nggak sih? Kenapa nggak Kole sanguin? Dia kayaknya lebih spontan terus kayak Iya juga butuh ya. pengakuan kayak waktu yang dia nemuin kancing yang kayak padahal dia doang awalnya mau suruh buang aja terus waktu si Kinan dengar katanya nggak Bu tadi sama Lastri mau dibuang tapi saya bilang jangan itu kan sanguin bohong-bohong yang kayak gitu ya ya Ketahuan suka jadi bohong. Mbak Atun itu kok gue bikin thumbnail kayak seakan-akan kayak kita berantem itu kayak kamu nunjuk aku kamu gini kayak yang ini thumbnailnya kayak gitu bikin thumbnail gini thumbnail. Ini kayak Gitu lucu ininya sambil ketawa. nggak apa-apa ya dan buat thumbnail Jangan, pasti jelek kopinya. ya Allah emang jelek Ya Allah, ya jahat banget. ya pokoknya ya tadi ya Mbak Atun kalau harus sanguinis kayak dia orangnya yang lebih spontan sedangkan Lastrinya yang lebih introvert yang lebih manut yang lebih ini ya, pragmatis melankolis ya jadi mereka sebenarnya pasangan banget ya kan Mbak Atun apa nyuruhnya Lastri ini kamu yang telepon ini kamu telepon Papip ini kamu aja ini HP-nya Mamin ini siapa yang punya gitu kan itu kan Mbak Atunnya kan dia lebih koles sanguin kan Lastrinya pragmatis melankolis oke jadi udah semua kita bahas ternyata lebih panjang daripada yang kita duga kita bahas berapa karakter tadi Bras tapi ya itulah layangan putus yang lagi in-innya di kalangan semua orang ya seru sih tapi sejak nonton itu gue jadi waspada jadi gue selalu suka jemput dia udah berapa kali gue jemput lo sejak nonton layangan putus dia takut dia selingkuh kan yang kayak yang Melo Play gini ya Mas Aris Enggak jaminan juga Melo lagi. Oke. Makasih banyak Dokter Raisa udah datang. Ini Dokter Raisa ya, bukan Dokter Aisyah ya. Beda Aisyah, ibu saya Dokter Raisa calon Tapi kan istri. sama-sama dipanggil Ica ya. Nggak bisa Caca. Ya udah Bros, thank you yang udah nonton. Share semua orang, subscribe, like, komen, dan komen di bawah menurut kalian ada yang salah nggak dari analisa kita. Dan komen juga apa kalian mau. Banyak yang bingung gitu nggak sih? Ya, karena emang banyak yang beda pemainnya sama yang tokoh yang diperankan beda gitu. Dan komen juga di bawah kalian mau nggak sering-sering lihat Dokter Raisa di waktu bermain, waktu belajar sama di Gotak. Bros, thank you for watching. Thank you udah nonton Gotak. I'm out, bros. Let's go.